Thank you. अब बढ़िया। Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Kali ini LK21 Revive akan membawakan alur cerita film yang berjudul Ama I Love You. Bagaimana kisahnya? Gak perlu banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Hey, मैं यहाँ अपने पैसे वापस लेने नहीं आया. Di awal film, seorang pemuda yang bernama Sidhu baru saja menyelesaikan pendidikannya di Amerika. Dia kembali ke India untuk melanjutkan perusahaan milik keluarganya. Ia juga merupakan pemuda kaya raya pewaris tunggal perusahaan. Setelah ayahnya meninggal, kini ia tinggal bersama ibunya, yang kini memimpin perusahaan. Ibunya bernama Annapurna. Ia sangat menyayangi Sidhu. Perusahaan pun membuat sebuah acara untuk serah jabatan. Ibunya memberikan tanggung jawab kepada Sidhu untuk memimpin perusahaan Annapurna Swara Group. Ibunya merupakan pemimpin yang sangat baik kepada semua karyawan. Mereka semua sudah dianggap Annapurna sebagai keluarga sendiri. Ia selalu memberikan aura penuh cinta pada semua karyawan. Seluruh para karyawan sangat mencintai Annapurna. Mereka sangat bahagia. Bahkan ketika ada karyawan yang bayinya menangis, ia meminta karyawan tersebut untuk mementingkan anaknya. Ia berkata, bukankah kita bekerja keras untuk anak-anak kita? Namun hal tak terduga terjadi. Kain sari yang digunakan ibunya Sidhu terlilit mesin sehingga mengalami kecelakaan yang membuat ibunya terluka parah. Sidhu langsung melarikan ibunya ke rumah sakit. Sidhu sangat takut jika terjadi hal yang tak diinginkan terjadi pada ibunya. Ia sangat takut kehilangan ibunya karena sejak kecil Sidhu hanya tinggal berdua bersama ibunya. Semenjak kejadian itu, ibunya menjadi koma. Sidhu berusaha membawa ibunya ke berbagai rumah sakit terbaik di dunia demi menyelamatkan nyawa sang ibu. Akan tetapi semua itu sia-sia, karena kondisi ibunya tak kunjung membaik. Meski banyak dokter yang berkata bahwa ibunya tidak dapat diselamatkan, Sidhu tak mau putus asa. Dia membawa ibunya ke tempat pengobatan tradisional, tapi hasilnya sama saja. Malah tabib menyuruh Sidhu untuk membawa ibunya pulang saja dan menunggu malaikat Israel mencabut nyawanya. Hal itu kemudian membuat Sidhu sangat sedih dan frustasi. Entah harus bagaimana lagi agar ibunya bisa sembuh. Sidhu hanya bisa bersedih dan menangisi keadaan saat ini. Ia merenung sendiri di bawah sebuah pohon ditemani derasnya hujan. Lalu ia didatangi oleh seorang guru suci yang biasa dipanggil guru suami. Tiba-tiba suami menarik tangan Sidhu dan membawa Sidhu pergi menjauh dari pohon. Tak lama setelah itu petir yang sangat dahsyat menyambar pohon tersebut. Hal tersebut tentu saja membuat Sidhu kaget. Berkat guru suami, nyawa Sidhu berhasil diselamatkan dari sambaran petir. Hal itu kemudian membuat Sidhu bingung karena suami seperti bisa meramal masa depan. Ia seperti tahu jika bahaya akan terjadi pada dirinya. Tidak hanya itu, suami juga bisa mengetahui masalah yang saat ini Sidhu hadapi. Padahal ia belum pernah berbicara sepatah kata pun kepada guru suami. Suami berkata jika semua yang Sidhu lakukan ini akan sia-sia dan tidak akan membuat ibunya kembali membaik kecuali satu hal. Jika Sidhu ingin ibunya sembuh, harus bersedia meninggalkan semua fasilitas dan harta kekayaan yang dimilikinya. Dan Sidhu, kamu harus hidup seperti pengemis selama 48 hari. Uang hasil pengemis juga harus disumbangkan ke kuil setiap harinya. Dan selama itu juga tidak boleh ada satu orang pun yang tahu mengenai identitasnya. Dengan Sidhu melakukan hal itu, ibunya akan sembuh karena begitulah cara kerja alam semesta bekerja. Jika Sidhu ingin mendapatkan suatu makanan, ia juga harus memberikan sesuatu. Akan tetapi Sidhu tak percaya begitu saja dengan perkataan yang diucapkan oleh suami. Lalu Sidhu pergi ke rumah sakit untuk menemani ibunya. Karena lelah ia tertidur dan Sidhu bermimpi jika ibunya terbangun dari koma. Ibunya berkata, ia tak ingin mati. Saya ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersama kamu, nak. Selamatkan ibu, nak. Seketika Sidhu terbangun, Sidhu merasa jika mimpi itu sangat nyata. Sidhu pun teringat dengan perkataan guru suami. Ia akan melakukan tantangan itu untuk menjadi pengemis selama 48 hari. Sidhu akan melakukan apapun demi kesembuhan ibunya. Walaupun harus menjadi pengemis, ia tak peduli asal ibunya bisa selamat. Tak lama setelah itu, sekretaris bernama Rajesh datang membawa laporan keuangan perusahaan yang semakin hari semakin turun.
karena selama ini sibuk dengan kesembuhan ibunya. Jadi Sidu tidak fokus mengurus perusahaan. Rajesh menyarankan agar Sidu menjual 2 cabang pabrik miliknya. Sidu yang pikirnya sedang kacau tanpa pikir panjang ia pun menyetujui saran sekretarisnya. Setelah itu Sidu menyerahkan semua masalah perusahaan kepada Rajesh karena Rajesh merupakan orang kepercayaan Sidu. Sementara akan pergi keluar kota selama 48 hari. Ia meminta Rajesh untuk tidak mencarinya. Setelah itu Sidu pun berpamitan kepada Rajesh. Sidu pergi keluar kota meninggalkan semua kemewahan dan harta kekayaan yang ia miliki. Bahkan koper, jas, dan sepatu ia tinggalkan di dalam taksi. Dompetnya juga diberikan kepada pengemis di kuil kecuali foto sang ibu yang disimpan. Waktu menunjukkan pukul 11 pagi. Sejak itu ia menjalankan perintah suami untuk menjadi seorang pengemis. Sidu berlatih seorang diri menjadi pengemis. Hal pertama membuat Sidu sangat menderita karena selama ini ia bergelimang harta. Tiba-tiba harus jadi seorang pengemis. Sidu menelusuri beberapa tempat untuk meminta-minta. Tak mudah untuk Sidu menjalani perannya ini. Sidu direndahkan, dicaci, bahkan dimaki, bahkan ditampar orang. Mereka selalu memandang rendah para pengemis apalagi melihat Sidu yang masih muda. Tapi malah mengemis bukannya mencari pekerjaan. Hal pertama Sidu gagal mendapatkan uang. Sidu sangat kelaparan tapi ia tidak memiliki uang sepeser pun. Nasib baik berpihak kepada Sidu. Ada antrian nasi bungkus gratis untuk para pengemis. Sehingga ia pun ikut mengantri untuk mendapatkan nasi bungkus. Tak peduli apa yang ia makan, yang penting bisa meredakan rasa lapar. Besoknya Sidu datang lagi ke kuil. Para pengemis di kuil yang saat itu Sidu beri uang, mereka mengira Sidu akan memberikan mereka uang lagi. Tapi kali ini justru Sidu mengaku bahwa Sidu bagian dari mereka dan ingin ikut mengemis. Tentu membuat mereka kebingungan dengan wajah yang tampan seperti Sidu menjadi seorang pengemis. Meski bingung, para pengemis menerima Sidu sebagai pengemis baru. Mereka mengajarkan beberapa trik pengemis kepada Sidu. Karena dengan itu orang akan merasa kasihan kepadanya dan akan memberikan uang kepada mereka. Tak lama Sidu akhirnya bisa mendapatkan uang dari hasil mengemis. Lalu ia menggunakan uang itu untuk menelepon Rajesh dan menanyakan tentang kondisi ibunya. Akan tetapi belum ada perkembangan apapun. Dari seberang jalan Sidu melihat seorang gadis cantik yang sedang menolong korban kecelakaan. Gadis itu bernama Bindu. Melihat hal itu membuat Sidu terpesona kepada Bindu karena kebaikan hati dan ketulusannya menolong orang yang kesusahan. Sidu juga baru ingat kalau saat itu ada seorang yang pernah mengirimkan foto wanita untuk menjadi calon istrinya. Dan foto wanita itu adalah Bindu. Akan tetapi Sidu tak berani untuk menemuinya. Ia pun melanjutkan pekerjaan barunya sebagai seorang pengemis bersama teman-temannya yang lain. Malam harinya Sidu datang ke sebuah restoran pizza. Terlihat suasana sangat sepi. Tak ada seorang pelanggan pun di sana karena baru buka. Sidu menjadi pelanggan pertama dan ternyata restoran pizza dikelola oleh Bindu bersama teman-temannya. Setelah beberapa hari mengemis, kini Sidu sudah mulai dapat beradaptasi dengan lingkungan dan pekerjaan barunya sebagai seorang pengemis. Dan hasil dari mengemis itu selalu ia sumbangkan ke kuil sebagai persembahan untuk Tuhan. Sidu membuat kalender kerja selama 48 hari agar dirinya tidak lupa dan menandai setiap hari yang telah ia lewati. Saat perjalanan pulang, ia dihadang oleh 3 preman. Sidu mengaku jika dirinya hanya seorang pengemis dan ia tidak punya apapun. Para preman itu menghajar Sidu. Namun Sidu tidak memberikan perlawanan apapun meski diperlakukan kasar. Lalu mereka mengambil foto ibu Sidu yang terjatuh dan mengata-ngatai ibu Sidu dengan perkataan kotor dan lancang. Mendengar hal itu membuat Sidu naik darah. Ia tak masalah jika preman itu menghajarnya, tapi kalau sudah membawa nama ibunya, itu membuatnya sangat marah dan menghajar semua preman itu sampai babak belur. Suatu hari Sidu melihat Bindu lagi. Kali ini Bindu sedang terkena masalah karena motor Bindu tidak sengaja menabrak mobil di depannya. Pemilik mobil itu memarahi dan menghina Bindu. Bindu berusaha minta maaf dan siap ganti rugi. Tapi pemilik mobil yang sok kaya itu terus saja mengoceh dan menghina Bindu miskin dan tidak mampu mengganti rugi. Tiba-tiba Sidu datang dan berkata kepada pemilik mobil itu agar jangan sombong. Mobil yang lecet bisa diklaim melalui asuransi. Lagi pula mobil miliknya sebenarnya murah sehingga tak layak untuk disombongkan. Tak seharusnya ia menghina seorang gadis karena merasa kaya. Pemilik mobil itu akhirnya malu sendiri. Ia masuk dan pergi. Semua orang memuji keberanian Sidu.
Saat petugas lalu lintas menanyakan tentang pekerjaannya, lalu teman seprofesi Sidu menyeletuk kalau mereka bekerja di perusahaan saham. थैंक यू आप उसे नंबर मिल सकता है सॉरी मैं Lalu Sidu membantu seorang pengemis gila bernama Gita yang akan diperkosa preman. Sidu menghajar preman itu hingga melarikan diri dan terungkap fakta ternyata sebenarnya Gita tidak gila. Ia hanya berpura-pura untuk melindungi dirinya. Sidu yang mengetahui hal itu kemudian membawa Gita ke rumah sakit jiwa. Sidu berkata kepada Gita untuk bersembunyi di rumah sakit ini untuk sementara waktu karena di sini Gita bisa aman. Setelah mengantarkan Gita, secara kebetulan Sidu bertemu kembali dengan Bindu dan mereka pun ngobrol. Bindu bercerita kepada Sidu jika ia akan segera menutup restoran pizza miliknya karena restorannya selalu sepi pengunjung. Sidu menyayangkan keputusan Bindu, lalu ia menawarkan bantuan untuk menjadi koki di sana. Karena sejak dulu Sidu sangat hobi masak dan benar saja terbukti pizza buatan Sidu sangat enak dan lezat. Sehingga restoran pizza milik Bindu bersama teman-teman menjadi ramai pengunjung. Karena sering bertemu dan berduaan, tumbuhlah benih cinta di antara mereka berdua. Semakin hari mereka berdua semakin lengket. Saat mereka berfoto, Bindu menghapus foto itu hanya karena ada pengemis di belakang mereka. Bindu belum menyadari jika Sidu adalah pengemis juga. Karena yang ia tahu Sidu bekerja di perusahaan saham. Sidu hanya bisa terdiam. Bindu selalu mempertanyakan apa sebenarnya pekerjaan Sidu. Meski begitu, Bindu sendiri tidak begitu peduli dengan pekerjaan Sidu, asalkan bukan pengemis. Di sisi lain, Sidu diajak teman-teman pengemisnya untuk makan enak. Sidu setuju aja dan ikut dengan mereka. Ternyata mereka datang ke acara pernikahan orang. Mereka berpakaian bagus mungkin dengan pura-pura sebagai undangan. Dan rencana mereka berjalan lancar. Mereka bisa makan enak sepuasnya. Sayangnya penyamaran mereka itu terbongkar oleh keluarga pengantin yang mengenali mereka sebagai seorang pengemis. Keluarga pengantin itu mengusir para pengemis dengan cara yang kasar. Sidu yang melihat hal itu, Sidu tidak tinggal diam. Ia berkata, pengemis memang tidak sama dengan kalian, tetapi tidak seharusnya pengemis diperlakukan kasar. Tujuan para pengemis datang tidak ada niat jahat. Mereka hanya ingin bisa makan enak. Saat akan pergi, keluarga pengantin kemudian menanyakan siapa Sidu sebenarnya. Dan ia berkata, saya adalah pengemis dan saya salah satu dari mereka. Jawaban didengar oleh Bindu dan teman-temannya yang menjadi tamu di acara tersebut. Hal itu membuat hati Bindu hancur setelah mengetahui jika Sidu ternyata seorang pengemis. Saat sedang berjalan pulang, Sidu diserang oleh beberapa orang yang tak dikenal dan dibawa ke sebuah tempat. Ternyata itulah geng preman yang sempat dihajar Sidu saat itu. Mereka ingin balas dendam. Mereka tak terima karena dihajar oleh seorang pengemis. Mereka menghajar Sidu sampai dengan babak belur. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Sidu yang membantai mereka semua. Sementara itu Bindu menjadi sangat malu dan marah setelah mengetahui kalau Sidu adalah pengemis. Dia menemui Sidu untuk memintanya berhenti mengemis. Ia meminta Sidu bekerja di restorannya. Sidu berkata jika dirinya tidak bisa mengikuti kemauan Bindu. Dia juga tidak bisa menjelaskan alasannya karena itu adalah pantangan. Hal itu tentu membuat Bindu sangat kesal. Hal itu Sidu lakukan karena ia ingin menuntaskan tugasnya dan bisa menyelamatkan ibunya. Sementara itu di televisi banyak wanita berkumpul di Bukit Camudi. Mereka datang untuk mendoakan Annapurnaswari yang sedang sakit. Saking cintanya mereka kepada Annapurnaswari, mereka rela datang dan berdoa demi kesembuhan ibu Sidu Annapurna. Dan hal itu membuat Sidu semakin yakin jika dirinya bisa melewati ini semua. Melihat tingginya kepedulian para buruh kepada ibunya, lalu Sidu menghubungi Rajesh meminta agar membatalkan rencana penjualan perusahaan. Keputusan itu tentu saja membuat pamannya Sidu sangat marah. Karena memang pamannya sangat tidak suka dengan kesuksesan Sidu. Ia iri dengan kekayaan Sidu dan ingin menguasai perusahaannya. Suatu waktu saat mereka berada di luar kota, dia melihat Sidu sedang meminta-minta. Mereka mencoba mengejar Sidu, namun mereka semua kehilangan jejak Sidu. Lalu paman Sidu menemui pembuluh bayaran yang bernama Arum. Ia meminta Arum dan anak buahnya untuk membunuh Sidu, karena ia sangat ingin membunuh Sidu agar perusahaan bisa ia kuasai. Dan rupanya bukan hanya pamannya yang mengincar nyawa Sidu, tapi dokter pemilik rumah sakit jiwa tempat Gita dititipkan datang ke tempat yang sama untuk membunuh Sidu. Hal itu mereka lakukan karena Gita mengetahui praktik ilegal rumah sakit bahwa para pasien dijadikan sebagai uji coba obat baru. Beberapa pasien bahkan sudah meninggal. Arum sangat heran dengan target yang diberikan dua klien yang berbeda. Ternyata adalah Sidu. Anak buahnya kemudian mendatangi tempat tinggal Sidu. Mereka membagikan makanan gratis kepada para pengemis dan makanan yang dibagikan kepada pengemis sudah dicampur racun
dan membuat Sidu lemah dan tak berdaya. Sidu dihajar dan disiksa habis-habisan. Mereka menanyakan siapa Sidu sebenarnya. Akan tetapi Sidu hanya terdiam dan tidak berkata apapun. तो फट जाएगा। अब Sidu juga harus memberitahu keberadaan Gita dan menyerahkan Gita kepada mereka. Namun tak lama Sidu dapat melarikan diri dari tempat itu. Bindu yang merasa bersalah kepada Sidu atas sikapnya, ia menyusuri kota untuk mencari keberadaan Sidu. Hingga akhirnya Bindu berhasil menemukan keberadaan Sidu. Terlihat Sidu yang tengah kedinginan karena derasnya hujan. Bindu kemudian memberikan Sidu jas hujan dan uang, lalu pergi. Akan tetapi Sidu tidak bisa menerima uang Bindu. Sidu hanya akan menerima uang jika Bindu memberinya dalam bentuk sedekah. Seketika Bindu menangis melihat Sidu yang menadahkan tangan kepadanya. Keesokan harinya, ibu Bindu kaget melihat foto Bindu bersama seorang pria di laptopnya. Wajah pria itu tidak asing bagi ibunya dan benar saja orang yang bersama Bindu itu adalah Sidat Sivakumar yang biasa dipanggil Sidu. Ia merupakan anak tunggal pemilik perusahaan Annapurna Suwari. Ibunya berkata jika saat itu mengirimkan foto Bindu kepada Sidu untuk mendaftarkannya menjadi calon istri Sidu, tapi belum ada jawaban sampai saat ini. Bindu yang mendengar hal itu seketika terdiam. Ia tidak menyangka jika pengemis yang dicintainya ternyata seorang miliarder. Sementara itu, tinggal 1 hari terakhir Sidu menjadi seorang pengemis. Sidu harus berurusan dengan para preman yang mencarinya. Sidu yang kesal menghajar para preman bayaran itu karena mereka sudah bertindak kasar kepada para pengemis. Sidu sampai tak sadar kalau HP-nya terjatuh dan diambil para preman itu. Sidu mencoba mengejarnya, namun tiba-tiba Rajesh datang mencari Sidu. Ia mengetahui tentang Sidu setelah dirinya bertemu dengan suami orang bijak yang menyarankan Sidu untuk menjadi seorang pengemis. Rajesh meminta Sidu untuk ikut bersamanya karena ibunya kini sedang kritis dan bisa saja dia meninggal karena dokter yang menangani ibunya sudah pasrah. Sidu harus menemani ibunya, jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari. Rajesh juga berkata bahwa yang Sidu lakukan saat ini adalah tindakan bodoh dan buktinya kondisi kesehatan ibunya tidak membaik, justru semakin memburuk. Akan tetapi Sidu yakin dan tetap yakin dengan perkataan suami. Ia akan pulang jika tugasnya selesai dan semua ini akan berakhir besok pada pukul 11 pagi. Rupanya Bindu menguping obrolan Sidu dan Rajesh. Bindu akhirnya mengetahui alasan Sidu menjadi seorang pengemis. Ia merasa bangga kepada Sidu. Bindu kemudian mengirimkan voice note kepada Sidu. Ia berkata jika dirinya akan menemani seharian besok karena besok adalah hari terakhirnya sebagai pengemis. Bindu tidak tahu jika HP Sidu ada di tangan Arum. Arum yang telah mengetahui identitas Sidu yang sebenarnya, ia berniat untuk segera menghabisi Sidu sebelum kembali menjadi dirinya sendiri. Karena jika Sidu kembali menjadi dirinya, ia bisa saja menghancurkan Arum and the gang. Sementara dokter rumah sakit jiwa juga akan menyuap polisi untuk menangkap Sidu. Keesokan harinya, Sidu menjalani aktivitas seperti biasa. Tiba-tiba, Bindu datang dan menghampirinya dan berkata jika dia ingin menemani Sidu sepanjang hari. Bindu lalu berbicara tentang hari terakhir Sidu sebagai seorang pengemis. Hal itu membuat Sidu kaget karena bagaimana bisa Bindu mengetahui rahasianya. Tak lama setelah itu Arum and the gang dan langsung menghajar Sidu. Sidu tak tinggal diam, ia menghajar mereka semua secara brutal dan berhasil membuat Arum tumbang. Saat akan pergi dari sana, Arum yang terluka parah masih ingin membunuh Sidu. Tragisnya pisau itu malah mengenai leher Bindu dan ia pun melarikan diri. Sidu pun segera membawa Bindu ke rumah sakit. Akan tetapinya sesampai di sana, para dokter tak mau menangani Bindu, apalagi Sidu yang membawa Bindu terlihat miskin. Sidu memohon kepada dokter dan ia berjanji jika ia akan membayar semua biaya rumah sakit setelah jam 11 pagi. Dokter bertanya kepada Sidu apa pekerjaannya. Sidu berkata dirinya bekerja sebagai seorang pengemis. Mendengar hal itu, dokter langsung pergi meninggalkan Sidu. Keadaan ini membuat Sidu dilema. Harus berbuat apa? Dia benar-benar bingung apa yang harus ia lakukan. Di suatu sisi, Sidu ia harus menyelesaikan tugasnya demi ibunya. Jika ia memilih Bindu, maka pengorbanan selama ini akan sia-sia. Di sisi lain, kondisi Bindu semakin mengkhawatirkan. Bindu sekarat. Tak lama tiba-tiba Bindu kejang-kejang. Sidu yang tak tega melihat kondisi Bindu, dengan berat hati Sidu memilih untuk menyelamatkan nyawa Bindu.
Ia mencoba menelepon Rajesh untuk mengurus biaya rumah sakit, dan di saat menegangkan teman-teman pengemis Sidhu datang, mereka membawa semua uang receh hasil meminta-minta. Seketika dokter pun langsung menangani Bindu, dan hal itu menyelamatkan Sidhu. Ia bisa menyelesaikan tugasnya juga, bisa menyelamatkan Bindu. Saat Sidhu menunggu operasi Bindu, ia didatangi oleh inspektur polisi yang disewa oleh dokter rumah sakit jiwa untuk menangkap Sidhu. Di menit-menit terakhir, sekitar 3 menit lagi sebelum jam 11 pagi, Sidhu meminta izin agar polisi mengizinkannya untuk menyumbangkan hasil mengemisnya di hari itu ke kuil sebelum dibawa ke kantor polisi. Polisi itu pun mengizinkannya meski memperlakukan Sidhu dengan kasar, dan setelah uang selesai ia masukkan ke kotak amal. Waktu menunjukkan jam 11 pagi dan tugasnya pun berakhir. Dia berhasil menjadi pengemis selama 48 hari. Lalu polisi itu menyeret paksa Sidhu. Saat itu juga Rajesh datang dan melihat apa yang terjadi. Ia langsung memarahi polisi itu. Sementara itu Sidhu langsung mendapatkan pengawalan pribadi memasuki sebuah mobil. Dan Sidhu pun kembali kepada jati dirinya. Ia kembali menjadi Siddharth, seorang miliarder yang kaya raya. Semua orang melihat hal itu sangat kaget. Inspektur polisi dan dokter minta maaf atas perilakunya. Dan setelah ia kembali menjadi seorang miliarder, seluruh musuh Sidhu diamankan polisi dan dimasukkan ke penjara. Arum and the gang juga pamannya yang ingin membunuh Sidhu. Setelah semua urusan selesai, Sidhu kembali ke rumah untuk melihat ibunya, kondisi ibunya yang sekarat. Sidhu sangat sedih karena pengorbanannya selama ini tidak bisa membuat ibunya membaik. Ia hanya bisa menangis melihat kondisi ibunya. Sambil menangis, Sidhu menadahkan tangannya dan ia memohon agar ibunya bisa bangun dan sembuh. Dan saat itulah keajaiban terjadi. Tiba-tiba tangan ibunya mulai bergerak. Hal itu membuat Sidhu kaget. Ternyata pengorbanan selama ini yang Sidhu lakukan tidak sia-sia. Ibunya pun sadar dari komanya yang lama. Singkat cerita, 6 bulan berlalu. Semua teman-teman pengemis Sidhu ia angkat menjadi karyawan di pabrik miliknya. Pada akhirnya Sidhu bisa hidup bahagia bersama ibunya dan juga Bindu. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menyimak video-video LK21 Revive. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.